iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidzil udhiyah wa balaghana ila hadzal yaum min ashri dzilhijjah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Majalengka beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati Majalengka beserta Ibu, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Majalengka, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Majalengka, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Asisten Daerah, para staf ahli, para kepala perangkat daerah, dan para kepala bagian di lingkungan Setda Kabupaten Majalengka, Camat Majalengka, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Ketua MUI Kabupaten Majalengka, Ketua Basnas Kabupaten Majalengka, Ketua PDDMI beserta Ketua DKM Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka. Yang kami hormati para pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi profesi Kabupaten Majalengka, para ulama, kiai dan asatidz, wabil khusus Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Tata Sukayat MAG selaku Khatib Idul Adha 1446 Hijriah. Para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah sholat Idul Adha 1446 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini perkenankan kami membacakan susunan acara dan yang bertugas pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1446 Hijriah di alun-alun Kabupaten Majalengka. Acara pertama, sambutan Bupati Majalengka. Kedua, pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha. Adapun yang bertugas sebagai imam yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Zaki Burhani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Burhan Raja Galuh, dan khatib yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Tata Sukayat MAG, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Muroki Ustadz Ilik Saiful Malik SPDI dari DKM Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka. Hadirin rahimakumullah, sebagai tadhkirah perlu kami sampaikan kaifiat atau tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama, niat sholat Idul Adha. Usalli sunnatan li'idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kedua, pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali. Dan di antara takbir-takbir tersebut disunnahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah salam
dilanjutkan dengan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Demikian tata cara sholat Idul Adha. Dengan segala hormat, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk merapatkan saf dan meluruskan barisan, serta tidak meninggalkan tempat sebelum khatib selesai membacakan khutbah. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan tempat sebelum khatib selesai membacakan khutbah. Bagi yang membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan. Kami juga menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat sholat. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Majalengka yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Eman Suherman MM. Kami persilakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati ketua dan para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati beserta Ibu. Yang saya hormati unsur Forkompimda Kabupaten Majalengka, hadir Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Subdenkom, Ibu Ketua Pengadilan, Ibu dan Lalu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka beserta para kepala UPD, sekretaris, sekban, dan seluruh pejabat eselon 3 Pemerintah Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka dan jajarannya hadir. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati Al-Mukarram Pak Haji Tata, hatur nuhun. Alhamdulillah, izin Allah, dari dulu saya menghendaki Pak Kiai untuk menjadi khatib. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Basnas beserta jajaran. Yang saya hormati Camat Kecamatan Majalengka. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh, para asatidz, para hujaj. Yang saya hormati Ketua DKM beserta Imam beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang bergema sejak tenggelamnya matahari kemarin petang. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya semata sehingga kita dapat kembali berjumpa dengan hari raya akbar, yaitu hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Diri doa mudah-mudahan kita semua termasuk dari umat yang mendapatkan syafaatnya yaumul jazaa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah.
hampir bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Jadi Majalengka yang ke-535, di mana Hari Ulang Tahun Majalengka mengambil tema Ngahiji Ngawangun Majalengka agar langkung saya. Dua peristiwa ini memiliki kesamaan dalam hal spiritnya, yaitu sama-sama rela dan ikhlas untuk berkorban sesuatu yang kita miliki dan kita cintai demi kepentingan yang lebih besar. Pada Hari Raya Idul Adha ada dua momentum penting yang harus kita perhatikan, yaitu satu, ibadah haji, dan dua, ibadah kurban. Pada hari ini puluhan juta kaum muslimin dari segala penjuru dunia berwukuf di padang Arafah menunaikan rukun haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang paripurna karena selain memerlukan kekuatan fisik, kemampuan keuangan, dan hati teguh dan lurus. Penyembelihan hewan korban pada hari raya Idul Adha bermakna keteladanan Nabi Ibrahim yang mampu mentransformasi pesan keagamaan ke aksi nyata perjuangan kemanusiaan. Peristiwa yang harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seseorang Ibrahim pada titah Sang Pencipta. Sementara itu, peristiwa kurban yang setiap tahun dirayakan umat muslim di seluruh penjuru dunia dimaknai tidak hanya sebatas proses ritual, tetapi juga diletakkan dalam konteks penubuhan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit keadilan. Hadirin jemaah salat Id yang berbahagia, atas dasar spirit itu, peringatan Idul Adha memiliki dua makna penting sekaligus. Pertama, makna ketakwaan dan kepatuhan umat Islam atas perintah Sang Khalik. Kedua, makna sosial. Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki kelapangan rezeki lalu tidak melakukan kurban, maka janganlah mendekati tempat salatu. Dalam konteks itu, Nabi bermaksud mendidik umatnya agar memiliki kepekaan dan solidaritas tinggi terhadap sesama. Kurban adalah media ritual selain zakat, infak, dan sedekah. Oleh karenanya, dalam momentum Idul Adha yang hampir bertepatan dengan hari jadi Majalengka ke-535 ini, sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas terhadap sesama, khususnya kaum fakir miskin, duafa, yatim piatu di wilayah Kabupaten Majalengka, di mana pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan Majalengka Infak Sedekah Bersama atau Gema Insan yang akan dilaksanakan serentak di 343 desa kelurahan di seluruh Kabupaten Majalengka dan akan dibagikan kepada masyarakat miskin besok jam 13. Kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi momentum penting yang menguatkan nilai-nilai kebersamaan, empati, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui gerakan ini diharapkan masyarakat kurang mampu dapat ikut merasakan kebahagiaan di hari jadi Majalengka, dan diharapkan dapat membekas dalam ingatan seluruh masyarakat sehingga menjadi tradisi yang senantiasa dikenang dan dinanti setiap tahunnya sebagai wujud menjadikan Majalengka lebih baik untuk seluruh warganya. Gerakan ini adalah gerakan dari kita, oleh kita, untuk sesama. Gerakan ini merupakan niatan tulus dan agar dijadikan spirit setiap ulang tahun Majalengka untuk mengasah kepekaan sosial umat Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sebagaimana ibadah kurban yang mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dan ketaatan, saya pun dalam kesempatan yang mulia ini mengajak seluruh masyarakat Majalengka untuk tetap bekerja dengan giat yang dilandasi kesabaran dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Semoga hari raya Idul Adha yang diiringi dengan berbagai ibadah yang kita laksanakan ini dapat membangkitkan kesadaran kita untuk selalu berkorban, berjuang,
dan berikhtiar memperbanyak amal soleh. Akhirnya, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Salatan sunnatal Eidil Adha rak'atayn jami'atan rahimakumullah. Salatan sunnatal Eidil Adha rak'atayn jami'atan rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد
سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله صلوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب اختمنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum yadkhulunal jannah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita namakan hari raya Idul Adha. Id artinya kembali, sedangkan Adha berarti menyembelih. Karena pada hari raya Idul Adha dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana Allah telah menyatakan, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Pada ayat lain nikmat yang banyak itu tidak mungkin kita hitung, dan jika disyukuri akan ditambahkan keberkahan, kuantitas dan kualitas nikmatnya. Allah hanya meminta dua hal, fasalli li rabbika wanhar, salatlah semata-mata karena Tuhanmu dan lakukan penyembelihan. Satu di antara penyembelihan dimaksud adalah menyembelih hewan kurban. Atas dasar itu, hari raya ini sering disebut sebagai Idul Kurban. Sedangkan dalam bahasa Arab, kurba berarti mendekatkan diri. Maksudnya upaya mendekatkan diri kita lahir dan batin ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Selain disebut hari raya Idul Adha, hari raya ini juga sering disebut sebagai Idul Kurban dan sering dinyatakan sebagai hari raya haji. Para sahabat suatu ketika bertanya kepada baginda Nabi yang dinukil dalam kitab Nailul Autar. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Wahai Rasulullah, apakah adhiyah itu? Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim," yaitu tradisi ayahanda kalian Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, merayakan hari raya Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan mengenang histori penting yang ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Kisah ini harus kita jadikan teladan dalam hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi, sebagai pemimpin keluarga, maupun pemimpin bangsa dan negara.
karena Nabi Ibrahim merupakan sosok manusia sempurna untuk dijadikan teladan oleh setiap kita. Ia adalah figur bagi generasi muda, contoh terbaik bagi setiap orang tua, dan teladan bagi para pemimpin bangsa. Sebagai figur generasi muda, karena Ibrahim pada usia muda merupakan sosok pemuda yang bersikap dinamis, berpikir akademis, dan bermental kritis, terutama dalam menumbangkan segala kemusyrikan dan kezaliman yang dilakukan oleh Namrud laknatullah. Figur Ibrahim muda seperti ini yang harus dijadikan uswah dan qudwah, terutama bagi generasi milenial yang hidup di era persaingan global. Sebab bangsa yang kuat terletak pada generasi muda yang hebat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai contoh terbaik bagi setiap orang tua, terutama bagi para pemimpin keluarga. Sebab beliau berhasil mendidik putra-putranya menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi nabi bagi kaumnya. Hal ini diurai jelaskan dalam Quran surah Maryam ayat 49. Falamma atajalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Malakala Nabi Ibrahim berpindah ke tanah suci Baitul Maqdis, berpisah dari kaumnya yang menyembah berhala, maka kami anugerahkan kepadanya keturunan, yaitu Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Selain Ishak dan Yakub, juga kita mengenal kesalehan Ismail alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bil gulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maksud anak yang amat sabar di sini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan di antara kesabaran Ismail alaihissalam, sebagaimana dijelaskan Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Maka manakala anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hei ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dan usulan Ismail alaihissalam. Berangkatlah beliau bersama Ismail menuju sebuah bukit di Mina yang bernama Jabal Qurban. Diletakkan Ismail di pangkuannya, bibir bergetar dengan mengucapkan kalimat syahadat atas nama Allah, seraya menebaskan pedangnya yang tajam ke leher anaknya. Terpancarlah darah ke seluruh tubuh Ibrahim, bergetarlah pipinya, mengenang putranya yang telah terpisah antara kepala dengan badannya, antara jiwa dengan raganya. Namun alangkah terkejut bercampur bahagia ketika kain penutup matanya dibuka. Ternyata yang disembelih itu bukan putranya, melainkan seekor kibas yang gemuk. Wa fadainahu bidibhin azim, dan kami ganti sembelihan itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sosok Ibrahim sebagai orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya, yang harus kita teladani oleh setiap orang tua. Sedangkan Ismail merupakan tipe anak yang diharapkan oleh setiap kita. Setiap kita pasti menginginkan keturunan saleh seperti Ismail. Namun syarat utama dan pertamanya keteladanan dari kedua orang tuanya, pendidikan dan lingkungan yang harus terprotek betul, terpelihara dari nilai-nilai atau virus-virus yang tidak baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan teladan terbaik bagi para pemimpin bangsa, sebab beliau merupakan sosok pemimpin yang menempatkan kesejahteraan rakyatnya di atas kesejahteraan diri pribadinya, keluarga, dan kelompoknya. Hal ini tercermin dari untaian doa yang senantiasa beliau panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki bagi penduduknya dari berbagai macam ragam buah-buahan terhadap mereka yang beriman kepada Allah
dan beriman kepada hari kemudian. Inilah tipikal doa yang diucapkan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat dan masyarakat pada saat itu yang masih relevan untuk saat ini. Beliau sebelum berdoa untuk keselamatan jabatannya sendiri, terlebih dahulu berdoa demi keselamatan dan kebahagiaan rakyatnya. Inilah letak strategis mengangkat pemimpin bangsa yang profesional dan proporsional yang berorientasikan kemaslahatan umum. Karena secara fungsional, pemimpin bagi suatu negara laksana mesin bagi sebuah kendaraan. Andai mesinnya rusak, maka kendaraan tidak bisa jalan dan penumpang tidak mungkin sampai ke tujuan. Karena itu Allah mengingatkan betapa pentingnya pemimpin bagi baiknya suatu negeri atau suatu bangsa atau suatu daerah. Tetapi Allah pun mengingatkan betapa bahayanya seorang pemimpin yang tidak mencintai rakyat, yang tidak berorientasikan kepada yang dipimpinnya. Ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu fadamarnaha tadmira. Bila kami bermaksud membinasakan suatu kota, maka kami perbanyak golongan mutraf di dalamnya, lalu mereka berbuat fasik, maka sepantasnya berlaku kutukan atas mereka, lalu kami membinasakan sehancur-hancurnya. Sedangkan yang dimaksud kaum mutrafin menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir adalah dua kelompok. Pertama, al-umara'ul jairun, pemimpin yang dolim. Kedua, al-aghniya'ul fajirun, orang-orang kaya yang tiada berderma kepada sesama, terutama kaum fakir, miskin dan duafa. Oleh karena itu, implementasi semangat lebaran haji, lebaran Idul Adha ataupun Idul Kurban terletak pada dua kekuatan yang harus kita pelihara dengan baik. Yang pertama, haji yang mabrur adalah haji yang memberikan kebaikan kepada sesama. Kurban yang dibagikan adalah simbol berbagi kepada sesama. Sedangkan Idul Adha yang isinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan dan menanggalkan kedekatan kita kepada sesama. Spirit ini yang diungkapkan dengan bahasa tegas oleh Syekh Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajub lan fakir miskin. Tajub adalah simbol hablum minallah, sedangkan fakir miskin simbol baiknya hablum minanas. Salat ini diawali dengan takbir, simbol hablum minallah, diakhiri dengan salam, mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri sebagai simbol hablum minanas. Semoga di kabupaten tercinta Majalengka ini kekuatan hablum minallah dan kekuatan hablum minanas senantiasa terpelihara agar Kabupaten Majalengka lebih baik di hari-hari yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersimpuh kepada Allah untuk bermohon kepadanya agar diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa kita kepada kedua orang tua kita yang masih ada ataupun tiada, dosa kita dan khilaf kita kepada guru-guru kita yang masih ada ataupun sudah tiada, dan dosa serta kesalahan kita sebagai rakyat kepada pemimpinnya, dari pemimpin kepada rakyatnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi
Namang. Sama